Assalamualaikum. Sudah siap belajar? Sudah ya, oke. Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Yuk, silakan. Sebentar, sebelum doa, saya ingatkan kembali ya. Doa ini adalah interaksi kita dengan Tuhan ya, dengan Tuhan kita. Jadi saya mohon doanya yang khusyuk ya, jangan main-main. Oke, silakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Tabik oi. Oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Oke, luar biasa ya semangatnya ya. Di sini ada yang rumahnya jauh nggak? Muara Mas, ada Muara? Ada yang rumahnya Muara? Yang paling jauh rumahnya mana? Sungai Buaya. Sungai Buaya. Oke, Sungai Buaya. Gimana jalannya Mas? Bagus ya, susah ya. Oke, apalagi semalam habis hujan. Tapi apresiasi bagi kalian yang hari ini sudah sampai di sini, terutama yang rumahnya TR1. Enggak ya? Yang rumahnya paling jauh ya, Sungai Buaya ya. Kalian sudah mau datang ke sini, insya Allah setiap langkah kalian, setiap putaran roda kalian akan dinilai sebagai ibadah. Karena bagi barang siapa yang akan berjalan dari rumahnya, tapi kan saya naik motor Pak, ya nggak apa-apa lah, satu putaran lah ya. Itu satu langkahnya akan mendapatkan ganjaran pahala. Jadi kalau niatnya kita dari rumah mau ke sini memang mau menuntut ilmu, insya Allah dari setiap langkah kita, setiap waktu kita akan mendapatkan pahala. Kalau niat kita dari rumah cuma dapat uang jajan, ya itu yang akan kalian dapat ya. Jadi diluruskan lagi niatnya ke sini mau belajar. Oke, hari ini kita berjumpa lagi dengan mata pelajaran IPS ya. IPS. Pelajaran IPS kita kemarin sudah membahas mengenai dampak positif globalisasi. Dan dari dampak positif globalisasi, dari peristiwa globalisasi yang ada sekarang kita nikmati ini melahirkan dampak-dampak positif ya. Banyak sekali dampak positif. Contohnya dampak nyata yang ada di sekarang ini, banyak profesi-profesi baru yang bermunculan. Ya kan? Yang dulu mungkin 10 tahun, 15 tahun lalu nggak ada. Apa itu contohnya? Ya, YouTuber ya. Bagaimana YouTuber sekarang penghasilannya bisa puluhan juta per bulan, bahkan miliaran satu bulan. Jadi saya kemarin lihat podcastnya Deddy Corbuzier dengan Denny Caknan, tahu ya? Denny Caknan ya, dia pertama kali lagunya Up naik itu pertama kali uang yang ia terima dari YouTube itu 29 juta kalau tidak salah. Kemudian di bulan berikutnya dia dapat 60 juta dari YouTube satu lagu yang dia upload di YouTube. Artinya semakin banyak tayangannya semakin banyak juga. Di Mesuji sini ada nggak? Banyak. Di Mesuji sini banyak YouTuber dari Mesuji. Yang saya ikutin itu ada di sini Ali SS Official. Jadi dia kontennya adalah membuat senjata-senjata berupa pisau, golok, ya. Itu kalau nggak salah rumahnya di daerah Pancajaya. Tahu Pancajaya ya? Nah kalau dari sini sebelum Simpang Pematang belok kanan itu ada Samsat. Ya Samsat itu masuk kecamatannya Pancajaya. Itu kan ada Gapura. Selamat datang di kecamatan Pancajaya. Di situ dia. Jadi dia buat pisau dari barang-barang bekas, dari cakram motor, dari klaker, buat golok dari per mobil ya. Dan itu pemesannya orang-orang dari seluruh Indonesia. Salah satu orang yang terkenal yang pesan ke dia adalah Indro Warkop, tahu ya? Indro Warkop itu adalah kolektor pisau dia. Dia sangat suka dengan pisau, dengan golok gitu ya. Dia pesan ke Ali SS ini, orang Mesuji.
Artinya apa? Di era globalisasi sekarang ini, di era modern ini, siapapun bisa menjadi sukses, ya. Contohnya itu tadi, si Bang Ali SS tadi kontennya bagus. Artinya apa? Kalian hanya membutuhkan kreativitas, ya. Banyak, kalau di tempat kita ini banyak yang bisa kita manfaatkan. Banyak juga konten-konten mengenai petualangan, ya kan? Petualangan cari ikan dibakar itu viewersnya banyak, ya. Kalau kalian di sini mau mengonten mancing, konten mancing itu lumayan banyak itu, ya. Banyak dari Lampung, youtuber-youtuber Lampung, ada petualang rowo, ya, senar gapuk dan lain sebagainya. Itu dari Lampung, ya. Banyak mereka dari Lampung Tengah, dari daerah-daerah Tebuan situ, ya. Nah itu kan kalau di Mesuji kalian bisa buat konten-konten seperti itu, konsisten diupload, kemudian dipromosikan, nanti akan bisa juga mendapatkan penghasilan dari situ kalian. Bisa menjadi salah satu profesi, ya. Jadi itu kita manfaatkan proses globalisasi yang ada. Dan itu akan terus berkembang. Artinya apa? Kalian dituntut mengikuti perkembangan zaman. Gak bisa kalian hanya stagnan di sini aja, nggak bisa. Ya. Yang suka nge-games banyak Pak, gamers itu yang punya banyak viewers. Ya, ya dimaksimalkan di situ, dimanfaatkan. Jangan hanya cuman nge-game, cuman hanya ngeluarin kata-kata kotor saja bisanya, ya. Tapi menjadi lebih produktif. Oke, itu pelajaran kita pada minggu lalu mengenai dampak negatif globalisasi, dampak positif globalisasi. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai dampak negatif. Kalau ada dampak positifnya, pasti ada dampak negatifnya. Seperti itu, ya. Proses pembelajaran kita sama seperti kemarin menggunakan model problem based learning. Bapak akan menyampaikan masalah nanti dalam sebuah video. Kemudian di dalam LKPD juga akan ada gambar permasalahan-permasalahan yang muncul. Nah, kemudian nanti kalian diminta mendiskusikan bersama kelompoknya. Nanti Bapak sudah bagikan kelompok. Ya, kita akan bagi lagi kelompoknya, sedikit lukir-lukir dari yang kemarin, ya, sedikit dilukir-lukir dari yang kemarin. Tapi sebelum itu Bapak akan sampaikan kita akan ada penilaian pertemuan kali ini. Ada 3 aspek yang dinilai: aspek sikap, aspek pengetahuan, aspek keterampilan. Sikap itu dari cara kalian bertanggung jawab kepada kelompok. Dikasih tugas nih, tanggung jawab nggak dengan kelompoknya? Ada yang di dalam satu kelompok itu yang serius ngerjain, ada yang serius mikir, ada yang sambil main-main, ya kan? Itu adalah dinilai dari tanggung jawabnya, disiplinnya. Tadi masuk ke kelas ini, ada yang telat nggak? Yang masuknya pertama dengan yang masuknya terakhir tentu beda dong nilainya, ya kan? Nah seperti itu merupakan penilaian sikap. Ada juga penilaian pengetahuan, nanti setelah pembelajaran akan ada post test. Kemarin sebelumnya ada pretest, ya. Sebelum kalian belajar, pengetahuan kalian tentang materi ini seberapa, setelah kalian belajar, apakah menjadi lebih baik, meningkat, atau malah turun, ya, atau sama saja. Nah itu nanti adalah penilaian pengetahuan. Yang terakhir, penilaian keterampilan. Keterampilan itu dilihat dari mana? Dari cara kalian berdiskusi, dari cara kalian mempresentasikan. Ketika orang berpresentasi itu harus ada pembukaan, harus ada inti, harus ada penutup. Kalau di awalnya salam, di akhirnya nggak salam, itu juga nanti berarti nilainya kurang bagus, ya. Berarti diawali dengan salam, perkenalkan kalian dari kelompok mana, kemudian kalian mempresentasikan dan ditutup, ya. Seperti itu, ya. Siap untuk pelajaran hari ini? Siap. Oke. Hari ini ada yang tidak masuk? Ada, ya. Mungkin agak banyak yang tidak masuk karena jalannya jelek, ya. Oke, siapa saja yang tidak masuk hari ini? Satu-satu. Yusuf izin karena sakit. Kemudian Yuel juga sakit. Lalu Radit Prastia Alfa. Ada lagi? Irul namanya siapa? Hoirul Anwar. Enggak ada keterangan juga? Ada lagi? Ryan tadi di UKS. Mana? Orlean, kirain Ryan. Fernando Orlean. Siapa lagi? Sudah, ya, 5 orang yang nggak hadir, ya. Berarti yang hadir ada 20. Oke. Baik, Bapak akan bagi kalian menjadi beberapa kelompok. Mungkin akan ada sebagian besar kelompoknya masih seperti kemarin, tapi akan ada sedikit saya lukir.
Sebentar ya. Di kelompok 1 Oke, berdiri dulu, ke pinggir semua, ke pinggir semua. Mundur semua di pinggir dekat komputer. Tengah dikosongkan, bukunya dibawa dulu. Kelompok 1, ini yang berubah hanya sedikit ya, perubahannya hanya sedikit. Arba, silakan di kelompok 1. Arba, Nadia, kemudian Lisa, Yusuf nggak berangkat ya? Maulia? Lean juga nggak berangkat? Oke, Maulia? Sebentar ya. Ryan silakan di sini. Oke, kelompok 2 nggak ada perubahan yang berarti ya. Jayatri, Dealova, Reva, Muhtar Habibi dengan Dimas. Kelompok 3, Resilia, Pipiani, Mila, Muhammad Farhanuddin, Edi Purwanto. Yang berubah hanya kelompok 1 sama kelompok 4 ya. 1, 2, 3, 4, kelompok 4-nya sisanya. Oke ya. Bapak minta kalian perhatikan dulu, Bapak akan menampilkan sedikit materi. Nanti Bapak akan lebih banyak beri waktu kalian untuk diskusi ya. Materinya Bapak akan bahas secara singkat. Nanti kalau ada yang kurang jelas baru ditanyakan. Tujuan pembelajarannya kemarin Bapak sudah sampaikan ya. Menganalisis dampak globalisasi dalam kehidupan bangsa Indonesia dengan baik. Menganalisis dampak positif globalisasi di lingkungan sekitar dengan baik, menganalisis dampak negatif, kemarin dampak positifnya ya, hari ini berarti dampak negatifnya, kemudian menyajikan hasil analisis tentang dampak globalisasi dengan baik. Oke, sudah ya? Baik, ini adalah dampak negatif globalisasi. Yang pertama adalah westernisasi. Sudah pernah dengar kata westernisasi? Nah, kira-kira apa tuh westernisasi? Iya, westernisasi, berpakaian seperti budaya asing. Bagus. Ada lagi? West itu bahasa apa? Bahasa Inggris. West itu artinya apa? Barat. Westernisasi itu berarti ke barat-baratan. Tahu ya artinya ke barat-baratan ya? Berarti westernisasi itu meniru perilaku atau gaya hidup orang barat itu siapa sih? Orang barat itu bangsa Eropa, bangsa Amerika, itu yang identik dengan orang barat. Jadi banyak perilaku westernisasi berarti berperilaku seperti ke barat-baratan, berpakaiannya, berpenampilannya. Nah ini kayak di contoh nomor 1.
Contoh gambarnya itu gambar apa itu? Iya, anak pang. Anak pang ya, berpakaian yang seperti itulah ya. Pakaiannya kalian bisa melihat sendiri. Nah itu gaya pang itu berasal dari mana? Iya, dari barat, dari Amerika, Eropa sana ya. Itu gaya-gaya pang. Ada nggak di Indonesia yang ngikutin itu? Ada. Nah, banyak. Kalau kalian main ke kota-kota besar akan banyak menjumpai anak-anak pang seperti itu. Selain anak pang ada lagi nggak kira-kira? Ke barat-baratan. Pergi ke klub malam, ya. Kalau kebudayaan Indonesia ada nggak klub malam? Nggak ada ya. Atau bahasa kerennya clubbing, ya. Clubbing. Oke, kalau yang kedua itu kira-kira gambar apa? Hah? Iya, ada siswa, ini video yang viral kurang lebih mungkin 1 atau 2 tahun yang lalu, siswa ngelawan gurunya, ya. Nah ini kira-kira apa nih, perilaku apa nih? Kalau yang pertama tadi westernisasi, yang kedua kira-kira apa? Ya, tidak sopan. Ada lagi? Tidak beradab. Ada lagi? Tidak berakhlak, ya. Oke. Untuk merangkum semua kata itu, satu kata yang paling tepat adalah demoralisasi. Penurunan nilai moral, ya. Orang sudah mulai moralnya sudah mulai menurun. Ditandai dengan apa? Banyak siswa yang melawan dengan gurunya, ya. Kalau di banyak ya kasus di sekarang ini siswa ngelawan dengan gurunya, ketika dipukul gurunya, orang tuanya nggak terima, lapor polisi, gurunya dipenjara. Ada yang seperti itu ya? Nah ini perilaku demoralisasi. Orang tuanya hanya mendengarkan dari sisi anaknya, belum mengetahui apa yang menjadi penyebab itu terjadi. Nah ini sedikit, mungkin kalau zaman 10 atau 20 tahun yang lalu, zaman saya kuliah, sekolah, zaman Pak Ma'ruf sekolah, ketika kita di sekolah dipukul guru, di rumah lapor dengan orang tua, yakin di rumah tambah dipukulin orang tua. Iya. Ya, itu kalau zaman kami dulu ya. Sehingga jarang sekali anak yang mau melawan dengan guru. Anak mungkin kalau berantem ya dengan temennya. Kalau udah di depan guru, dimarahin guru, jangankan kita mau ngelawan, mau ngeliatin guru aja nggak berani. Ya, saya sering di sini anak-anak yang dipanggil ke ruang BP dimarahin Bu Tina tuh ngeliatin gurunya. Zaman kami dulu, kalau dimarahin guru nggak berani, ngeliat gurunya aja nggak berani. Apalagi ngejawab. Ya. Walaupun kita benar udah diem aja, ya. Nah itu yang terjadi. Ini yang terjadi sekarang karena globalisasi, banyak tontonan-tontonan yang mengandung kekerasan, ya. Banyak perilaku terlalu bebas. Jadi siswa itu seperti tidak menghargai guru. Padahal ini ya, ini kunci kita dalam belajar itu kalau di dalam Islam ya, khususnya kalau bagi orang-orang Nahdiyin ya, orang-orang NU, guru itulah orang yang harus kita hormati. Kalau kita nggak hormat dengan guru, bisa jadi ilmunya tidak berkah, ya. Ilmu itu seperti rezeki. Kita bukan hanya memerlukan banyaknya, tapi juga perlu berkahnya. Kalau guru sudah ridho, insya Allah ilmu akan berkah, membawa keberkahan bagi kita. Makanya bagi saya pribadi, saya dulu sekolah di sini, guru saya masih banyak yang menjadi guru sekarang. Pak Amirul, Bu Aristi, Bu Ani, ya, Bu Rupinga. Dengan guru-guru saya yang dulu, saya nggak pernah menganggap itu mantan guru. Saya masih menganggap mereka sebagai guru saya. Makanya kalau dengan teman-teman saya yang dulu guru saya kalau ketemu masih tetap cium tangan. Saya ketemu Pak Salim masih cium tangan. Ketemu Pak Amirul masih cium tangan. Tapi kalau dengan guru yang lain belum tentu. Ya, meskipun guru itu lebih tua dari saya. Tapi kalau dengan guru, bagi saya nggak ada mantan guru, nggak ada mantan murid. Ya, bagi saya tetap murid beliau. Bagi saya beliau tetap guru saya. Itulah pentingnya kita mencari keberkahan ilmu. Ya, keberkahan ilmu. Nah itu mengenai demoralisasi, banyak penurunan nilai-nilai moral. Ya. Kemudian yang selanjutnya, nah ini gambar nomor 3 kira-kira apa nih? Gambar yang ini nih, yang sebelah sini dulu. Ini gambar apa? Gedung-gedung tinggi ya, yang di sini perumahan kumuh. Ya, ada gedung-gedung tinggi sebagai simbol kekayaan dan ada perumahan kumuh sebagai simbol kemiskinan. Kira-kira apa itu? Itu adalah contoh dari kesenjangan, ya, kesenjangan sosial. Ada orang yang kaya banget, tapi ada juga orang yang sangat miskin, ya. Ada orang yang kaya banget dan ada orang yang sangat miskin. Di situ adalah gambar dari kesenjangan. Itu ada kesenjangan. Di kelas ini kesenjangan pengetahuan misalkan. Ada di kelas ini 5 orang yang pinter banget,
ya, nilai matematikanya 100 terus atau bahkan 110 misalkan. Tapi ada yang nilai matematikanya minus. Soal 25 salah 26 misalkan. Ya, itu kesenjangan namanya, ya. Ada kesenjangan. Yang bagus gimana? Yang bagus ya rata-rata. Rata-rata nilainya 80, atau rata-rata nilainya 90 semua itu bagus. Tapi kalau ada yang nilai matematikanya 100, misalkan 3 orang nilainya 100 nih. Sedangkan yang 10 orang nilainya 10. Kan itu kesenjangan, ada masalah di situ. Begitu juga dengan kehidupan manusia dalam sosial, kehidupan ekonomi. Ini ada kesenjangan sosial ekonomi. Ada yang kaya banget tuh, kalau beli makanan nggak mikir lagi. Ada yang di sini sampingnya adalah orang-orang miskin yang masih bingung hari ini mau makan apa. Apalagi besok belum kepikir. Ya, nah itu adanya kesenjangan. Selanjutnya adanya kriminalitas. Globalisasi itu meningkatkan tingkat kriminalitas. Kalau kita Lampung ini dikenal sebagai apa? Iya. Kalau kalian keluar tanya dari mana? Dari Lampung. Wah, kampung begal. Itu yang pasti terlintas dalam pikiran orang, ya. Karena apa? Ketika ada berita kriminal, pelakunya dari Lampung. Ada perampokan, pelakunya dari Lampung. Ada pembegalan di Jakarta mau di mana-mana, pelakunya dari Lampung. Nah, itu meningkatnya kriminalitas. Dampak negatif globalisasi. Selanjutnya yang keenam adalah pencemaran lingkungan. Globalisasi juga bisa menimbulkan pencemaran lingkungan. Di sekitar kita lingkungannya tercemar belum? Ya, tercemar tapi mungkin belum terlalu parah dengan yang kalau kalian kemarin study tournya nggak di Jakarta ya? Yang kakak kelas kalian dulu ya di Jakarta ya? Di Jakarta di samping Masjid Istiqlal itu airnya itu kalau kita mungkin airnya butek ya. Butek itu bukan karena tercemar kita kan? Karena memang kalau hujan kita lumpur, sungai air dari jalan-jalan itu turun ke sungai, jadinya warnanya butek dan itu pun bukan tercemar, nggak. Maksudnya kalau misalkan ikan-ikannya nggak akan mati juga kan. Nah itu hanya keruh airnya. Tapi kalau air yang tercemar di kota-kota besar seperti di Jakarta ya, airnya hitam dan baunya nggak enak. Itu namanya air. Nah di pasar ada ya, di pasar itu di depan itu ada bukan got, ya primer di depan kecil itu ya, sekunder di depan kecil itu airnya kan menghitam. Dan itu nggak semua ikan bisa hidup di situ, ya kan? Paling yang bisa hidup di situ ikan sepat, ikan betok, ya kan? Ikan gabus, paling itu ya. Kalau kalian taruh ikan cupang di situ, yakin dia langsung tolong masuk IGD di situ, ya? Langsung minta dianterin ke puskesmas depan itu. Nah itu pencemaran lingkungan. Contoh lain, kalau kalian main ke arah mana? Nggak sini loh, Swakarsa. Itu kan ada gelam ya, pengupasan kayu gelam. Itu kalau saya sering lihat itu kulit-kulit gelamnya itu dibuang di sungai. Nah itu mungkin sekarang belum terlalu berdampak. Tapi 10-15 tahun lagi kalau itu terus berlanjut, yakin sungai kita itu akan tercemar. Ikan-ikan akan banyak yang mati karena itu kan busuk, banyak yang busuk ya, akan mati. Kalau nggak percaya coba kalian sampel di kolam kalian, dikasih aja kulit gelam terus tiap hari. Yakin ikannya akan tercemar ya. Kalaupun ikan itu bisa hidup, yakin tidak sehat untuk dikonsumsi. Ya, jadi kita harus bisa melindungi lingkungan kita dari pencemaran lingkungan. Lalu yang keenam adalah kenakalan remaja. Itu contohnya anak tawuran. Ya, kalau di sini nggak ada ya. Di desa tempat kita kenakalan remajanya apa sih di sini? Bolos. Ya itu kenakalan remaja. Contoh lain apa? Telat upacara, oke lah. Itu masih kelas-kelas terilah ya. Ada yang suka balapan di sini, balapan liar? Ada ya? Nah, pulang sekolah balapan, jatuh, nangis. Ya, itu kita nanti istirahatnya dirapel saja ya, karena nggak mungkin kita pause. Nanti setelah ini akan seperti kemarin kita beri waktu untuk istirahat. Nah, ini kenakalan remaja. Contohnya ya balapan liar. Yang seperti itu kira-kira ada manfaatnya nggak sih? Enggak. Jadi gini ya, biasakan kita ini adalah makhluk sosial, tapi jangan lupa manusia itu juga sebagai makhluk ekonomi. Artinya apa? Kalau kita sebagai makhluk ekonomi, kalau mau bertindak itu dipikir dulu untung ruginya. Tapi jangan kalau mau bantu teman jangan mikir untung rugi ya. Membantu teman itu kita nggak ada ruginya. Karena apa?
kita sekarang bantu teman, suatu saat akan dibantu, tapi jangan bantu teman ngasih jawaban ujian, ya. Itu kesalahan juga, ya. Misalkan bantu teman hari ini nggak jajan, kita jajanin, besok mungkin kita nggak bawa uang jajan, gantian kita yang ditraktir. Pada dasarnya kebaikan yang kita berikan kepada orang lain itu akan berbalik kepada diri kita sendiri. Nah ini kenakalan remaja. Jadi diupayakan kita sebagai makhluk ekonomi yang apa ya, yang mau melakukan sesuatu itu harus melalui penghitungan untung rugi. Saya pribadi dulu ketika teman-teman saya pada rame ngerokok, saya berpikir, ya penasaran, namanya cowok pernah lah, penasaran ya, ada rasa penasaran pengen nyoba rokok, ya kan. Tapi ketika saya coba kok rasanya nggak enak, ya, kok rasanya nggak enak gitu kan. Dan saya pikir nggak ada untungnya bagi saya, ya. Maka dari itu saya adalah makhluk ekonomi. Kalau mau melakukan sesuatu, kalau nggak ada untungnya ya nggak usah saya lakukan lah, ya kan. Kalau nggak ada untungnya ngapain kita lakukan? Yang seperti itu. Teman-teman saya dulu tawuran ya, ketika saya di SMA dulu tawuran. Tapi saya mikir lagi, tawuran itu ada manfaatnya nggak sih? Nggak ada. Ada Pak manfaatnya, kita punya banyak teman. Ya punya banyak teman kan nggak harus tawuran, ya kan? Kalian belajar bareng bisa punya banyak teman, ya. Tapi ya kalian tawuran punya banyak teman, tapi punya banyak musuh juga kan? Nah jadi itu, ketika mau melakukan sesuatu biasakan, kalian harus terbiasa berpikir bahwasannya ada untungnya nggak saya melakukan ini. Kalau ada keuntungannya perjuangkan. Sekolah sampai S1, S2, S3 ada untungnya nggak? Ada. Ya, kalau ada untungnya saya perjuangkan, gimana pun caranya akan saya perjuangkan. Ya, seperti itu. Ini adalah kenakalan remaja. Dan yang terakhir adalah apa ini? Ini gambar apa kira-kira? Iya, individualisme. Kenapa individualisme? Karena di situ ada ibu-ibu yang gendong bayi. Kemudian ada 2 orang remaja. Saya nggak tahu pacaran atau enggak ya, karena saya nggak tahu tanggal jadiannya. Ya. Jadi di situ ada 2 orang yang sedang, yang 2 orang yang lebih muda, ya, lebih muda dan saya yakin lebih kuat dan nggak ada beban mereka, nggak ada beban apapun. Dan itu pun nggak disuruh. Seharusnya apa yang dilakukan? Iya, paling nggak yang cowok lah ya. Cowok berdiri, Bu, duduk, gitu kan? Itu kalian akan lebih keren. Nah, kalau di sini ada nggak contohnya? Sama. Nggak, contohnya saya sering banget ya, ketika ngajar di Pangkal atau perjalanan ke Pangkal, sering banget saya lihat, terutama waktu hari Senin dan hari Kamis, waktu pasaran ya, ada nenek-nenek itu yang jalan, ya dari pasar mau ke Pangkal. Itu sering banget saya lihat. Dan itu kalau saya nggak bonceng siapapun pasti berhenti, kita tolong. Ya, Bu, ayo naik, saya anterin ke rumah. Rumahnya di mana? SP4. Saya ke rumahnya SP3, belok dikit nggak apa-apa lah. Ya, nggak akan rugi kita. Kita nggak dikejar-kejar mau masuk IGD juga kan? Nggak kan? Jadi kalau kalian pulang sekolah lihat ibu-ibu yang orang tua yang, kalau yang cewek mungkin kalau ngelihat yang cowok takut ya, ada mama sendirian ya, jangan, kalau takut jangan dibonceng. Tapi kalau yang cowok lihat bapak-bapak, lihat nenek-nenek terutama jalan, jangan kalian individual rasanya, ya. Misal nih Dimas sama Habibi ya. Dimas sama Habibi boncengan naik motor. Ada nenek-nenek yang badannya kecil lah. Kira-kira bisa nggak Boti? Bisa, ya. Bonceng 3, ayo bonceng, ayo nek ikut kita. Kalau enggak neneknya diboncengin, si Habibinya turun, ya. Itu namanya, ya. Enggak, maksud saya di sini kita jangan terlalu bersikap individualis. Ya, ini sikap-sikap yang seperti ini kan, ini salah satu contoh. Contoh lain di dekat lapangan kita adalah ketika ada orang jalan, kita naik motor ya kita tumpangin, ya kita tumpangin. Supaya apa? Ya yakinlah kita sebagai seorang yang beragama, setiap kebaikan akan dinilai sebagai pahala. Itu ya, itu dampak negatif dari globalisasi. Individualisme yang semakin tinggi. Nah di situ tadi sudah ada 7 yang kita bahas. Pak Ari punya video ya. Ini videonya kemarin saya copy ke ini, nggak bisa. Kayak di pasar kita ya.
Ini apa ini? Iya, ini adalah es yang ada di kutub. Jadi kutub utara, kutub selatan kita itu ada es. Kira-kira nih, logikanya, kalau es di kutub mencair apa yang terjadi? Banjir. Ya, banjir itu akan terjadi. Ya. Dan yang menjadikan es di kutub mencair itu apa? Pemanasan global. Pemanasan global dipicu dari apa? Rumah kaca. Ya, efek rumah kaca. Kemudian dari sedikitnya pohon-pohon yang ada. Jadi kalian nebang-nebang pohon. Ya, makanya di sekolah kita ditanamin ya pohon-pohon. Kalau bisa di sekitar rumah kalian kalau memungkinkan ditanamin pohon. Ya, itu video singkat tentang permasalahan yang terjadi di lingkungan kita sebagai akibat atau dampak dari apa? Globalisasi. Pak, kira-kira kenapa kok globalisasi bisa mengakibatkan itu? Ya, salah satu bentuk globalisasi kemarin apa? Berkembangnya ilmu, pengetahuan dan teknologi. Teknologi itu berupa pembangunan pabrik-pabrik besar, ya kan? Ketika pabrik-pabrik besar itu beroperasi, apa sih yang dihasilkan selain produk? Limbah, ya kan? Kemudian untuk membuat produk misalkan pabrik kertas. Pabrik kertas itu ketika dia bahan bakunya apa? Kayu. Kalau dia butuh kayu berarti butuh apa? Nebang pohon, ya kan? Makanya bisa menimbulkan pemanasan global. Makanya hati-hati nih. Kalian harus hemat-hemat pakai buku. Ya, hemat-hemat pakai buku, pakai kertas. Karena apa? Semakin kalian boros buang-buang buku, buang-buang kertas, kalian akan semakin beli lagi. Artinya apa? Konsumsi akan barang kertas ini semakin meningkat. Kalau konsumsi kertas meningkat artinya apa? Semakin banyak pohon yang ditebang. Tadi dilihatkan juga sungai yang tercemar. Nah, ini makanya ini kalau habis robek-robek kertas nanti diambil sampahnya dibuang di tempat. Iya, buanglah sampah pada tempatnya ya. Ya kan di tempat sampah banyak teman-teman sampahnya ya. Oke, itu video yang dapat saya tampilkan. Sekarang Bapak punya LKPD. Oke, LKPD yang kemarin boleh dikumpul ya. Oke, sudah? Ya. Silakan langkah-langkahnya sama, ditulis namanya, nama lengkap ya, jangan nama panggilan, apalagi nama julukan. Misalkan nanti Habibi kamu tulisin Tompel gitu ya, jangan ya. Atau ditulis nama bapaknya, jangan ya. Oke, silakan ditulis dulu. Baik, Bapak beri waktu 20 menit untuk berdiskusi mengenai permasalahan yang ada. Di situ permasalahannya sudah sangat jelas saya rasa ya pembagiannya. Kelompok 1 mengerjakan yang apa tadi? Ya, kelompok 1 membahas mengenai westernisasi dan demoralisasi ya. Kemudian kelompok 2 membahas mengenai ya, kesenjangan sosial, ekonomi dan pencemaran lingkungan. Kemudian yang ketiga membahas tentang apa? Kelompok 3 Membahas tentang ini di halaman terakhir. Iya. Kenakalan remaja dan individualisme. Kelompok 4 membahas tentang apa? Kriminalitas dan demoralisasi. Yang kalian bahas
boleh mulai dari definisinya, contohnya, sampai bagaimana cara menanggulanginya. Gimana sih caranya biar demoralisasi ini tidak semakin parah? Gimana sih caranya misalkan demoralisasi biar tidak semakin parah? Bagi yang melakukan tindakan amoral dihukum berat, Pak. Nah, ya, nanti kalian diskusikan apa cara yang paling efektif menurut kelompok kalian. Oke, silakan. Waktunya 15 menit. Saya tadi beri waktu 15 atau 20 menit? 20. 20, oke, 20 menit ya. Ryan, boleh ke depan sana, jangan di samping situ, nggak apa-apa. Itu ada gambar ya, gambar yang Bapak tampilkan di sana tadi, ini bisa sebagai sumber referensi kalian dalam memberikan contoh. Kira-kira tadi yang mana ya? Sebisa mungkin kalau kalian memberi contoh di yang ada di dekat-dekat kita ya. Yang ada di dekat-dekat sini lah. Kalau kenakalan remaja kan kalau tawuran di tempat kita nggak ada ya. Belum pernah saya dengar tawuran di sini kan ya. Kalau bisa cari yang lain. Ini bukunya beda ya? Sama. Warnanya. Ini kehabisan tinta kayaknya. Oke, jangan lupa disiapkan pertanyaan untuk seperti kemarin ya. Kemarin Bapak sudah minta menyiapkan pertanyaan. Satu orang satu lebih bagus. Ya. Sakit, tamuhan. Sakit. Kayaknya lesu gitu. Kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan ya. Lebih menanamkan sikap cinta kepada budaya. Iya. Tapi dia juga ada nggak positifnya. Kita lagi penanggulangan ya. Satu kelompok dengan kelompok lain. Iya. Ini loh Isda. Kelompok lain dalam bidang sosial dan ekonomi. Kamu kalau berangkat sekolah lewat mana, Mas? Pernah ke sini? Enggak susah jalannya? Ya Allah terus media apa mau media online media sosial ini loh online itu loh dibaca deset loh tindakan kriminal yang dilakukan semakin berhari-hari. Pak, media online tuh kayak penipu gitu ya? Media, media, ya itu bisa penipuan online itu kan ada ya. Minta transfer pulsa itu kan contoh kecilnya, pernah ada ya kemarin rame-rame. Nah itu penipuan online, itu kriminalitas juga itu. Kalau media online itu adalah media yang dia menggunakan jaringan internet ya. Itu semua media yang menggunakan jaringan internet itu media online. WA itu media online, Facebook media online ya.
Ya, sebentar ya. Ya, gimana? Pandang bulu tuh nggak pilih kasih. Tanpa pandang bulu kan? Ya, tanpa pandang bulu tuh bukan pandang bulu gini ya. Itu istilah nama tanpa pandang bulu tuh nggak pilih kasih. Semuanya dianggap sama. Kita punya bulu nggak kita? Ini bukan bulu ya. Ini namanya rambut. Kalau bulu tuh yang punya ayam, mentok itu bulu ya. Beda kan ya? Bulu dengan rambut beda kan? Beda. Lima menit lagi ya. Sudah? Kelompoknya sudah? Oke, agak cepet ya. Kelompok 2 sudah? Agak cepet ya. Bentar lagi. Oleh pabrik. Kelompok 1 sudah? Agak dipercepat. Kelompok 3 sudah? Bentar lagi, Pak. Oke.
Setelah ini nanti pelajaran siapa? Bu Iga ya? Setelah Bu Iga jam terakhir masih ada? Berarti tukeran dengan Bu Iga ya. Oke, 1 menit lagi. Yang menimbulkan dari pencemaran pencurian paling enggak yang di sekitar kita. pencurian Devi. Oh iya, buat bilang. Itu. Oh, itu kriminalitas kalau pembunuhan. Beda ya, dengan kriminalitas dengan demoralisasi itu berbeda ya? Berbeda. Pencurian kan harus ditulis yang Kalau kriminalitas itu dia ada hukum yang dilanggar, artinya dia bisa punya konsekuensi masuk penjara, ya. Tapi kalau demoralisasi itu dia tidak ada hukum yang dilanggar, ya. Misalkan kalian ngelawan dengan orang tua, itu kan nggak ada hukum yang dilanggar, ya kan? Jerry itu kelas 8 apa? 9 apa? 9A. Baik, waktunya habis ya. Dikumpul dulu. Dikumpul nanti Bapak acak nanti yang mau presentasi ngambil di Bapak ya. Baik. Setelah diskusi kita akan memasuki tahapan presentasi. Ini Bapak acak ya. Bapak nggak ngelihat ya. Nggak ngeliatin siapa ini ya, punya siapa yang duluan. Seperti biasa, ketika ada yang maju, kalian bertanya itu dapat penilaian juga ya. Terutama penilaian keterampilan dan penilaian sikap. Ya. Kelompok 4. Silakan kelompok 4. Yang lain diperhatikan, yang presentasi suaranya agak lantang, yang keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Hasil diskusi. Iya. Demoralisasi. Dekadensi moral atau demoralisasi adalah menurunnya atau merosotnya akhlak moral seseorang. Ciri dari penurunan moral salah satunya ditunjukkan dari perilakunya. Contohnya pergaulan bebas, melawan guru, dan melawan orang tua. Akibat selanjutnya dari demoralisasi adalah kriminalisasi dalam masyarakat. Kriminalitas dapat disebut juga sebagai segala bentuk tindakan yang melanggar norma hukum. Tindakan kriminal yang dilakukan semakin bervariasi.
Contohnya, perkembangan media hiburan, media massa, atau media sosial. Contoh kriminalitas yang semakin merajalela adalah pembunuhan, penipuan, korupsi, dan lain-lain. Solusi menghadapi kriminalitas menegakkan sanksi hukum yang tegas dan tanpa pandang bulu, mengaktifkan peran orang tua dan lembaga pendidikan dalam mendidik anak. Oke, mengaktifkan peran orang tua dalam mendidik ya. Artinya tadi menurut kelompok 4 ada 2 hal yang harus dilakukan dalam menghadapi atau meminimalisir dampak negatif dari kriminalitas dan demoralisasi. Yaitu yang pertama, menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Artinya apa? Bukan mandangin bulu gini, bukan ya. Tanpa pilih-pilih ya. Semua, kalau yang salah ya salah, nggak peduli dia anak presiden, anak wali kota, anak gubernur, kalau salah ya salah. Kemudian yang kedua tadi adalah meningkatkan peran orang tua, karena pendidikan pertama kali dilakukan adalah di lingkungan keluarga. Ya, oke, kasih tepuk tangan untuk teman kalian. Dipersilakan temannya yang mau bertanya. Silakan yang mau bertanya. Oke, ini dari kelompok 1. Penyebab terjadinya kriminalitas. Karena terjadi Pergaulan bebas. Itu ada lagi selain itu? Mungkin teman satu kelompoknya ada yang punya pendapat lain penyebab kriminalitas? Ada? Mungkin dari kelompok lain punya pendapat kira-kira kriminalitas itu terjadi karena apa? Kurangnya? Iya, menurunnya moral. Tadi dijelaskan menurunnya moral atau demoralisasi pada akhirnya dapat meningkatkan kriminalitas. Ya, kemudian ada lagi perbedaan ideologi, yaitu perbedaan prinsip. Ya, ideologi itu prinsip hidup. Ya, ada orang yang punya prinsip, pokoknya yang di depan rumah saya itu punya saya. Ada yang kayak gitu ya. Pokoknya yang lewat depan rumah saya itu halal buat saya. Ada yang punya prinsip seperti itu sehingga meningkatkan kriminalitas. Kemudian ada lagi mentalitas yang labil ya, mentalnya kurang bagus. Tapi kriminalitas ini alasan yang paling banyak apa? Alasan yang paling banyak dari kriminalitas apa? Motif ekonomi. Orang mencuri biasanya karena apa? Gak punya duit. Orang rampok karena apa? Karena butuh duit. Orang korupsi karena apa? Kurang bersyukur ya. Ya, itu ya. Jadi meningkatnya kriminalitas itu sebagian besar karena faktor ekonomi, ya. Itu. Ada lagi pertanyaan? Oke, itu ada pertanyaan dari temannya satu lagi. Contoh tentang demoralisasi. Contoh real demoralisasi. Mungkin ada temanmu yang kemarin demoralisasi, ada nggak? Lawan guru. Ada yang kemarin lawan guru? Ada ya. Jadi kemarin dari sedikit cerita ya, teman kita di sini, dia yang anak orang berpunya ya, anak orang kaya, ketika dimarah guru bilang nanti sekolah ini saya beli. Itu demoralisasi bukan? Iya. Ya, ketika dimarah guru malah bilang nanti sekolahan ini saya beli. Ya, mungkin karena orang tuanya orang punya duit, tapi yang seperti itu patut nggak diucapkan? Dan kira-kira sekolah ini bisa dibeli nggak? Nggak bisa. Sekolah ini punya negara. Seberapapun besar uang kalian, sekolah ini tidak akan bisa kalian beli. Ya, itu. Karena di sini bukan hanya tentang uang di sekolah ini, tetapi bagaimana menanamkan nilai dan moral. Ya, itu ya. Ada lagi? Cukup? Oke, kalau cukup silakan ditutup. Sekian presentasi dari saya kelompok 4. Saya Andi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya dari kelompok mana tadi ya? Kelompok siapa ini? Kelompok 2 ya. Silakan kelompok 2. Saya
kesenjangan sosial ekonomi, yaitu perbedaan yang sangat tajam antara satu kelompok dengan kelompok lain dalam bidang sosial dan ekonomi. Kesenjangan sosial ekonomi dapat terjadi karena pembangunan dan modernisasi yang tidak dilaksanakannya secara merata dan berimbang. Hasil-hasil yang dicapai dalam pembangunan dan globalisasi hanya dinikmati oleh sebagian masyarakat saja dan dapat terjadinya kecemburuan sosial. Akibatnya, di satu pihak berkembang golongan masyarakat kaya dan serba mewah, dan di sisi lain berkembangnya golongan masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan. 2. Pencemaran lingkungan. Masuknya perusahaan dan pembangunan sebagai proses dari globalisasi telah membawa perubahan pula dalam kehidupan alam. Proses globalisasi yang tidak dibarengi dengan analisis masalah dan dampak lingkungan sering menimbulkan malapetaka, yakni pencemaran lingkungan. Hal itu diakibatkan oleh teknologi dan alat mesin yang digunakan oleh pabrik. Pencemaran merupakan perbuatan mencemari lingkungan. Pencemaran dibagi menjadi 3, yaitu pencemaran tanah, air, dan udara. Banyak wabah penyakit yang ditimbulkan oleh pencemaran, seperti sesak napas, keracunan, asma, dan TBC. Penanggulangan pencemaran dapat berupa penanggulangan administratif, edukatif, dan juga teknologis. Silakan, ada yang mau bertanya? Oke, ini dari kelompok 1 nih, mau tanya dulu. Cara mengatasi kesenjangan sosial. Cara mengatasi kesenjangan sosial. Oke, silakan. Mungkin temennya ada yang mau jawab atau yang siapa? Dialova ya? Ini siapa? Jayatri. Dialova yang mana? Oke, silakan. Soalnya Cara mengatasi kesenjangan sosial. Bagaimana supaya pembangunan dan modernisasi yang dilakukan secara merata dan berimbang. jadi agar tidak terjadi kesenjangan sosial ekonomi itu tadi harus ada pemerataan pembangunan dan apa tadi? Modernisasi. Modernisasinya secara berimbang. Contoh ya, tadi di gambar tadi ada bangunan gedung tinggi sampingnya pemukiman kumuh. Ketika dibangun pemukiman bangunan tinggi di sampingnya harus mulai diperhatikan ya. Pemerintah harus mulai, mungkin salah satu caranya agar tidak terjadi pemukiman kumuh seperti di sini diadakan program Baperlahu, bantuan pembangunan rumah layak huni. Jadi rumah-rumah kumuh ditata lagi, dirobohkan, ditata, satu kepala keluarga diberikan bantuan sekian dari Dinas Perumahan Rakyat. Itu namanya pemerataan pembangunan agar tidak terjadi. Ya, kemarin di JIS, Jakarta International Stadium. Jakarta di International Stadium itu merupakan stadion termegah di dunia. Salah satu stadion termegah di dunia. Mirip seperti Allianz Arena yang ada di Jerman ya. Kalau di Indonesia bisa dikatakan itu yang paling modern dan yang paling megah. Tapi di sampingnya ada pemukiman kumuh namanya Kampung Bayam. Setelah JIS jadi, Pemprov DKI Jakarta membangun Kampung Bayam tadi dirobohkan, dibangun pemukiman rumah susun. Ya, rumah susun yang layak huni. Jadi di samping JIS tidak ada lagi kampung kumuh. Seperti itu merupakan pemerataan pembangunan. Ya, bisa dipahami ya Mbak ya? Oke, yuk yang lainnya dari kelompok ini tadi. Yang menyebabkan kesenjangan sosial ekonomi. Kira-kira apa sih yang menjadi penyebab kesenjangan sosial? Gak meratanya pembangunan, terus gak meratanya modernisasi. Ya, tidak meratanya pembangunan. Artinya di sini apa? Yang punya andil untuk mengurangi kesenjangan sosial itu siapa di sini? Pemerintah. Ketika program pemerintah itu bisa merata, menyentuh ke semua kalangan, maka kesenjangan itu akan dapat dikurangi. Seperti itu ya. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, masih ada nih. Apa dampak yang terjadi karena kesenjangan ekonomi yang semakin melebar? Dampak yang terjadi karena kesenjangan ekonomi. Bisa di satu pihak berkembang golongan masyarakat yang kaya dan serba mewah, dan di sisi lain berkembangnya golongan masyarakat yang hidup di garis bawah kemiskinan. Nah, itu kesenjangan. Tapi dampak, mungkin Bapak sedikit tambahkan ya. Dampak yang dapat timbul dari kesenjangan ekonomi itu apa? Kecemburuan sosial. Kecemburuan sosial. Kemudian selain itu apa lagi? Kriminalitas. Orang yang susah atau sulit kehidupan ekonominya, dia bisa menjadi perampok di tempat orang-orang yang kaya. Maling di tempat orang-orang yang kaya. Itu ya. Jadi dampak yang paling buruk dari kesenjangan sosial ekonomi adalah
kriminalitas. Itu ya. Oke, ada lagi? Masih ada. Laris banget kayaknya kelompok 2 ini. Gak apa-apa, ayo. Pencemaran lingkungan. Gimana sih cara mengatasi pencemaran lingkungan? Tadi di akhir tadi dijelaskan. Dapat berupa penanggulangan administratif, edukatif, dan juga teknologis. Administratif, edukatif, dan teknologis. Maksudnya gimana kalau administratif? Adalah dengan pengenaan sanksi. Misalnya contohnya di Singapura, buang sampah denda 5 juta. Ya, kalian sehari buang sampah 5 kali, sembarangan, ya, dendanya 5 juta, 1 tahun belum jadi kaya udah miskin lagi. Ya. Kemudian itu administratif ya, yang berkaitan dengan hukum. Kemudian edukatif, pendidikan. Di sekolah diajarkan buang sampah pada tempatnya dan juga pada teman-temannya di situ ya. Teman-teman sampahnya. Ya, jadi buang sampah pada tempatnya itu edukatif. Kemudian yang terakhir tadi teknologis. Teknologis itu gimana? Pembangunan tempat sampah. Pembangunan tempat sampah. Kemudian ada lagi? Daur ulang. Daur ulang sampah. Selain itu ada lagi? Iya, menjadikan sampah sebagai salah satu tenaga alternatif. Ada ya? Pembangkit listrik tenaga sampah. Ada, itu sudah ada dibangun. Kalau nggak salah di mana kemarin, di Jawa Barat atau Jawa Tengah ya? Kalau nggak di DKI Jakarta. Pokoknya di Pulau Jawa sudah ada dibangun. Pembangkit listrik tenaga sampah. Jadi sampah-sampah itu yang bisa dimanfaatkan, dibakar, uap panasnya itu kemudian dimanfaatkan untuk membangkitkan listrik. Nah itu ya. Jadi itu tadi cara mengatasi kerusakan lingkungan ada 3. Yang pertama adalah edukatif, yang kedua administratif, yang ketiga teknologis. Oke, mungkin itu cukup ya dari kelompok 2. Tadi sudah banyak, setiap kelompok udah pada tanya. Luar biasa. Kasih tepuk tangan untuk teman kalian. Boleh ditutup. Dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipegang dulu, ini tadi dipegang dulu. Kalau ada yang masih mau ditambahkan nanti boleh ditambahkan ya. Kemudian dari kelompok 3. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. 1. Kenakalan remaja, vandalisme, dan tawuran merupakan salah satu gejala kenakalan remaja yang banyak ditemukan di sekitar lingkungan. Hal ini sebagai bentuk dari makin memudarnya nilai budaya bangsa yang dimiliki oleh remaja. Kenakalan remaja disebut juga dengan istilah juvenile delinquency sebagai gejala patologi sosial pada remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial. Akibatnya mereka mengembangkan bentuk perilaku yang menyimpang. Adapun upaya untuk pencegahan sebagai upaya mengurangi tingkat kenakalan remaja dan sebagai berikut. Menguatkan sikap mental remaja agar mampu menyelesaikan persoalan yang dihadapinya, memberikan pendidikan mental, pribadi, agama, dan budi pekerti, menyediakan sarana dan menciptakan suasana yang optimal. 2. Individualisme bisa disebut sebagai perilaku yang mementingkan diri sendiri dan tidak mau tahu urusan orang lain. Di kota besar, sikap individualisme tampak jelas. Hal tersebut terjadi karena sosialisasi yang dilakukan berdasar kepentingan semata. Kalangan generasi muda di desa juga mulai memiliki sikap individualis yang tinggi. Kepedulian terhadap sesama tampak mulai memudar. Sebagai salah satu gejala dari perilaku ini adalah perilaku gotong royong dan tolong menolong yang dulu menjadi ciri khas masyarakat desa, perlahan juga mulai luntur seiring dengan kebersamaan yang mulai memudar. Upaya untuk mencegah individualisme dengan mendirikan tempat latihan atau perkumpulan para remaja untuk menyalurkan kreativitas mereka atau juga untuk bertukar pikiran. Oke. Ada yang ingin bertanya? Silakan. Satu pertanyaan saja ya karena waktu kita sudah mepet. Yuk. Penyebab kenakalan remaja. Yuk, menurut kelompok kalian apa sih yang menyebabkan kenakalan remaja? Memudarnya nilai budaya bangsa yang dimiliki oleh para remaja. Ya, memudarnya nilai luhur budaya bangsa itu menyebabkan kenakalan remaja. Tapi mungkin di sini Bapak sedikit tambahkan ya.
Penyebab kenakalan remaja itu sangat banyak sekali. Tapi faktor yang paling utama menyebabkan kenakalan remaja adalah kurang maksimalnya pendidikan di dalam keluarga. Ya, kurang, bisa jadi anak itu kurang perhatian, bisa jadi anak itu orang tuanya kurang menanamkan nilai-nilai, ya. Jadi sehingga timbul kenakalan remaja. Kalau saya dulu ketika pulang sekolah jam 1 biasanya sudah sampai rumah, kok nyampe rumahnya jam setengah 2 pasti ditanyain. Kamu dari mana? Tapi ada nggak keluarga yang cuek dengan yang seperti itu? Mau pulang jam 3 bodoh amat, mau pulang jam 2. Kadang-kadang orang tuanya sudah terlalu sibuk, bahkan orang tuanya nggak tahu anaknya sudah pulang atau belum. Ada yang seperti itu ya? Nah itu artinya kurangnya perhatian orang tua bisa menyebabkan kenakalan remaja. Oke. Kasih tepuk tangan untuk teman kalian. Silakan ditutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 1, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Westernisasi. Westernisasi adalah suatu perbuatan seseorang yang mulai kehilangan nasionalisme dengan meniru atau melakukan aktivitas kebarat-baratan. Faktor penyebab westernisasi adalah kurang penguasaan dan berkembangnya iptek, maraknya budaya barat dan akulturasi budaya, kurangnya kesadaran masyarakat memilah budaya yang baik atau buruk, munculnya keinginan untuk mencari kebebasan seperti negara-negara barat. Dampak negatif westernisasi adalah melunturkan semangat cinta akan bangsa dan budaya sendiri. Budaya barat yang dikenal dengan konsep liberalisme mengakibatkan munculnya pornografi, pergaulan bebas, dan sebagainya. Cara menanggulangi westernisasi adalah dengan cara menanamkan sikap cinta tanah air, demoralisasi, dekadensi moral atau demoralisasi adalah menurunnya atau merosotnya akhlak atau moral seseorang. Cara menanggulanginya dengan cara menghindari pergaulan bebas, meningkatkan moral dan akhlak pada diri masing-masing. Oke. Ada yang mau bertanya? Silakan. Yuk, kelompok 2 dulu. 3 ya, 3. Westernisasi. Faktornya apa sih westernisasi itu? Kurangnya penguasaan dan berkembangnya westernisasi ya, westernisasi ya, kurangnya penguasaan teknologi atau apa? Kurangnya penguasaan dan berkembangnya iptek. Mungkin sedikit Bapak tambahkan mengenai faktor penyebab dari westernisasi. Banyak orang yang kurang menyaring. Lagi-lagi di sini pendidikan keluarga berpengaruh ya, berpendidikan keluarga. Misalkan rambutnya dicat-cat merah, ketika di keluarga yang perhatian kepada anaknya apa yang dilakukan? Pasti dimarahin. Meskipun itu pada saat liburan atau lebaran. Saya sering lihat nih anak-anak murid ini kalau pas lebaran rambutnya udah pada kena gramason semua. Ya kan? Saya kadang-kadang heran apakah orang tuanya tidak menegur yang seperti itu? Anaknya loh masih sekolah. Ya. Saya sering lihat juga anak-anak SMP berangkat sekolah lipstiknya 5 cm. Ya. Lipstiknya 5 cm kayak ikan lohan gitu kan. Saya heran, apakah keluarganya tidak memperhatikan? Nah itu artinya perlu adanya pembimbingan dari keluarga. Artinya kurangnya perhatian dari keluarga. Kemudian kurangnya cinta tanah air tadi yang disampaikan oleh teman kalian ya. Makanya di sekolah kita ada kegiatan pramuka. Kegiatannya untuk apa? Menanamkan cinta tanah air. Oke, mungkin itu saja karena waktu kita sudah terbatas. Habis, silakan ditutup dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, tadi sudah kalian bahas satu persatu mengenai dampak negatif globalisasi. Artinya kesimpulannya apa? Dampak negatif itu harus kita apakan? Harus kita tanggulangi, harus kita minimalisir. Jangan sampai kita udah tahu nih dampak negatif globalisasi, buang sampah sembarangan, itu dampak negatif globalisasi.
globalisasi, tawuran, kenakalan remaja, demoralisasi. Tadi adalah dampak negatif globalisasi. Yang harus kita lakukan bagaimana caranya kita menghindari hal-hal tersebut. Memperbanyak kegiatan-kegiatan positif. Oke, jadi itu kesimpulan materi kita pada pagi menjelang siang hari ini. Sebelum kita akhiri kegiatan ini, saya ada sedikit hadiah post test ya. Ini sudah diisi. Kok sudah diisi? Salah. Yang ini ya. 3, 4, 5. Oke. Diisi nama dan kelasnya. Kamu nanya. Silakan. Yang sudah selesai boleh dikumpul. Ayo cepat, Mas. Dikerjakan masing-masing. Kerjakan masing-masing. Sudah selesai, Farhan? Yang sudah selesai boleh dikumpul? Sudah? Oke. Sudah? Sudah selesai semua ya? Baik, tadi evaluasi kegiatan kita pada pagi hari ini. Saya sudah ada peningkatan dari kegiatan yang sebelumnya ya. Jadi kalau kemarin yang tanya masih 1-2 karena dikasih PR 1 orang suruh buat pertanyaan. Jadi kalian pasti di rumah sudah berusaha buat pertanyaan dan akibatnya apa? Justru kita ngerasa waktunya kurang. Tadi masih ada yang mau tanya tapi waktunya terbatas. Insya Allah nanti kalau ada yang pertanyaan yang masih kalian belum pahami bisa tanyakan di luar jam. Ketika jam istirahat ketemu saya di kantor atau mungkin bisa ditanyakan lewat WA ya. Lewat WA ke saya. Jadi itu saya kasih tepuk tangan untuk kita semua. Hari ini sudah luar biasa. Kalian luar biasa sekali. Seperti ini yang kita butuhkan ya. Kalian banyak bertanya, pasti muncul banyak pertanyaan di benak kalian ketika proses pembelajaran. Ungkapkan itu, nggak usah takut salah, nggak usah takut. Kalau benar ngapain takut ya? Jadi nggak usah takut salah, nggak usah takut dengan guru. Kalau kalian salah juga nggak akan dimarah oleh guru. Mungkin itu pembelajaran kita pada pagi hari ini. Pesan Bapak, kalian sudah kelas 3 ya? Kelas 3, mungkin 2 minggu lagi kita semesteran. Belajar yang rajin. Ingat tadi sudah belajar mengenai salah satu dampak negatif globalisasi ada demoralisasi. Yang Bapak minta kalian bisa hormat kepada orang tua, hormat kepada guru. Nggak ada namanya mantan orang tua dan nggak ada namanya mantan guru. Itu saja pertemuan kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebentar ya. Finish. Terima kasih. Yang lain mana?